Selamat datang kembali di channel Anime Zone. One Piece chapter 1003 sudah dirilis dan pertarungan antara Supernova versus Yonko memasuki babak baru, di mana sang Yonko Kaido mulai menunjukkan keseriusannya menghadapi para bocah di atas atap Onigashima. Di panel terakhir kita diperlihatkan bagaimana wujud hibrida dari naga Kaido yang konon kabarnya adalah yang terkuat dari perubahan sang kaisar. Ya, memang pada dasarnya para Supernova sudah memberikan sedikit efek kejut kepada Kaido dan Big Mom. Namun sampai sejauh ini usaha mereka belum terlalu efektif dan baik. Yap, langsung saja kita masuk ke pembahasan chapter 1003 One Piece. Namun seperti biasa sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Cover story menunjukkan Reiju yang memegang sebuah kaktus bersama dengan kalajengking yang terlihat menunjukkan ketertarikannya kepada Reiju. Ya, mungkin ini dikarenakan kekuatan Reiju yang unik dalam dunia peracunan. Next, awal pembahasan dibuka dengan Luffy yang secara terus-menerus mendaratkan tinjunya kepada Kaido dalam wujud naga. Luffy seperti tidak memberi ruang kepada Kaido untuk setidaknya bergerak ataupun menghindari. Ya, sebab kombinasi dari Gear 4 Luffy dengan Haki Ryo yang dipelajarinya sedikit membuat Kaido kewalahan yang akhirnya membuat Kaido mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun serangan habis-habisan tersebut harus diakhiri dengan kelemahan Gear 4 yang tak bisa dihindari, yaitu Luffy kelelahan akibat haki yang terus-menerus dikeluarkan hingga dia harus beristirahat setidaknya selama 10 menit. Mungkin inilah awal dari sebuah serangan balik yang harus diterima oleh para Supernova. Ya, 10 menit untuk sebuah pertarungan dahsyat itu cukup lama, dan mereka harus menahan gempuran sang Yonko selama itu sebelum akhirnya Luffy bisa bangkit kembali. Di sela-sela itu, Big Mom yang melihat Luffy telah berbaring lemah di tanah langsung mendaratkan serangan dengan pedangnya. Beruntung, Zoro yang berada dekat Luffy berhasil membawa Luffy untuk menghindari serangan mengerikan Big Mom tersebut. Namun dari sini kita bisa melihat yang dibutuhkan dari sebuah pertempuran ini adalah strategi dan kerjasama yang baik. Para Supernova yang awalnya saling unjuk gigi dan egois mulai bahu-membahu untuk memenangkan pertarungan ini. Ya, itu terlihat ketika Estes Kid berniat untuk melindungi Luffy karena ia tahu kelemahan dari efek Gear 4 tersebut. Yap, memang tidak mudah, namun mau tidak mau harus dilakukan. Selanjutnya, Law mencuri kesempatan untuk segera melancarkan serangan counter shock kepada Big Mom. Ya, di sini terlihat Big Mom sedikit berteriak kesakitan, namun jelas itu tidak berefek panjang pada tubuh gila Big Mom. Sementara itu, Kaido tampak sudah bangkit kembali setelah digempur habis-habisan oleh Luffy. Ya, Yonko gila satu ini menciptakan angin tornado yang mirip seperti bencana untuk mengacaukan situasi di sana. Sampai-sampai Zoro yang sedang membawa Luffy pun harus kehilangan kendali dan secara tak sengaja melepaskan Luffy. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Kaido, di tengah badai tornado tersebut ia memakan Luffy dan menahannya dalam mulutnya. Mungkin agar Luffy tak diberi kesempatan untuk bangkit kembali setelah 10 menit lamanya. Tentu saja Zoro yang melihat kejadian itu tak terima dengan apa yang dilakukan Kaido pada kaptennya. Dengan nekat, Zoro mengeluarkan jurus teknik 3 pedangnya yang membuat Kaido akhirnya menyadari bahwa haki aneh tersebut berasal dari pedang yang dibawa Zoro. Tanpa basa-basi, Zoro membuat tornado yang lebih besar dari milik Kaido yang berhasil menembus kulit Kaido yang sangat keras. Hal itu membuat Killer terkejut, serta berhasil pula mengeluarkan Luffy dari mulut Kaido. Namun tak hanya Killer, Big Mom yang melihat kejadian tersebut juga kaget dengan ulah Zoro. Ya, setelah terkena tebasan Zoro, Kaido jadi paham bahwa itu adalah pedang dari Oden. Namun tetap saja itu tidak berarti banyak kepada tubuh Kaido sendiri. Di panel selanjutnya, Kaido membuat tornado yang lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya, yang bahkan bisa menebas siapapun yang terkena serangannya. Para Supernova mencoba untuk menahan serangan Kaido tersebut dengan cara masing-masing. Ya, bencana besar itu sampai menimbulkan runtuhan yang jatuh ke dasar Onigashima. Bahkan mereka yang sedang bertempur di bawah terkejut melihat puing-puing yang berterbaran di bawah.
Mulai dari sini terlihat jelas kepala Orochi yang terpenggal dan seseorang yang mengatakan tidak puas dengan apa yang terjadi di sana. Ya, mereka adalah para CP0, pasukan elit pemerintah dunia. Pada dasarnya, inti dari chapter ini adalah menunjukkan orang-orang licik ini. Namun kami sendiri lebih tertarik dengan pertempuran yang terjadi di atas atap Onigashima. Mereka membahas tentang perkembangan yang terjadi di dunia jika salah satu dari pasukan ini ada yang kalah. Terutama ketika dua Yonko sekaligus akan tumbang, maka masa depan dunia semakin tak bisa dipastikan. Namun hal itu tentu sangat mustahil. Para CP0 ini diperkenalkan sebagai pasukan terkuat intelijen dari pemerintah dunia. Ya, pada intinya mereka membicarakan soal perbandingan kekuatan antara kedua kubu ini, di mana para samurai yang sekarang sudah berada di angka 5.000 orang dan pasukan Yonko 27.000 orang. Namun di sisi lain, jika mereka berhasil mengalahkan kedua Yonko sekalipun, para eksekutif di bawah Kaido atau Big Mom tidak akan tinggal diam, dan mereka pasti akan kewalahan menghadapinya dengan tenaga yang tersisa. Ya, ketua kelompok CP0 ini menganalogikan bahwa jika mereka tidak mampu mengalahkan para eksekutif di bawah Kaido, maka mereka akan terkepung seperti bidak caturgo berwarna hitam, dan berakhirlah sudah. Ia juga mengatakan bahwa konflik ini sudah berjalan seperti dugaannya. Ia terlihat sangat senang dan tersenyum karena peperangan ini, seperti ada tujuan tertentu dari pembunuhan satu sama lain ini. Ya, kami menduga bahwa mereka adalah orang yang diuntungkan dari sebuah pertempuran. Tidak peduli siapapun yang keluar sebagai pemenang, mereka memiliki maksud dan tujuan tertentu. Bagaimana bisa ada seorang kelompok yang dengan santainya membaca situasi di tengah-tengah pertarungan yang gila? Ya, CP0 adalah orang-orang gila yang sangat mengandalkan strategi dan kekuatan yang mereka miliki. Tapi ada satu hal yang menurut kami menarik, karena lawan mereka bukanlah bajak laut, melainkan pasukan revolusioner. Kami sendiri berharap ketika ada orang licik seperti CP0 di tengah-tengah pertempuran seperti ini, maka harus ada orang licik juga yang mengamati pertempuran ini, tentunya dari perspektif yang berbeda. Ya, kelompok itu adalah pasukan revolusi. Secara pola, ketika ada pasukan CP0 dalam suatu konflik besar, maka selalu ada pasukan revolusi yang akan menengahinya secara diam-diam pula. Dari konsep ini mungkin akan berimbang secara keuntungan dari pihak manapun. Baiklah, panjang lebar bahas CP0, kita kembali ke scene terakhir, di mana terlihat bahwa Kaido merubah bentuk tubuhnya yang lebih mengerikan lagi. Kid bertanya, apalagi itu? Luffy sudah memastikan itu Kaido dengan wujudnya. Kemudian, Lau menegaskan bahwa itulah wujud hibrida milik Kaido. Lalu, Kaido dimunculkan dengan memegang gada dan tangannya yang dipenuhi sisik dengan kuku naga hitam yang tajam. Ia memanggil Big Mom dan menegaskan bahwa pertempuran ini menjadi semakin menarik. Ya, Kaido sangat menikmati saat-saat seperti ini, di mana dia menantikan perlawanan yang signifikan dari para bocah yang awalnya dianggap tidak berkompeten. Big Mom menyambung perkataan Kaido dengan, ya begitulah keadaannya kira-kira. Statement akhir menunjukkan bahwa kedua Yonko ini memang benar-benar tangguh. Yang unik di sini adalah Kaido ditampilkan dalam siluet dan berwujud hibrida naga, dengan tinggi 2 kali lebih besar dari Big Mom. Tampak mengerikan memang, namun akhir yang menyenangkan adalah minggu depan tidak libur. Tamat, ending yang mengkaidokan. Ya, secara garis besar, saat ini posisi Supernova dan aliansinya sedang tertekan mungkin. Salah satunya di mana Luffy belum bisa melawan kembali dikarenakan kehabisan energi haki. Kemudian, Lau tidak mampu berbuat banyak selain kejeniusannya dan strateginya saja. Dan Kid yang tak memberikan efek serangan berat kepada kedua Yonko ini. Sementara Killer hanya bisa memberi efek geli-geli saja pada Kaido. Jika mengharapkan serangan bertubi-tubi, maka mereka harus menunggu Luffy untuk pulih kembali. Lalu sebenarnya kunci dari pertarungan ini adalah pada Zoro, di mana Zoro tidak banyak mengeluarkan jurus ini dan itu, namun satu serangan yang diberikan terasa sangat menyakitkan dan serangan itu dirasa efektif. Ditambah lagi, Zoro hanya membutuhkan strategi yang matang dari Lau untuk bisa menyerang titik lemah Kaido atau Big Mom. Ya, di sini terlihat bahwa Kaido sudah sangat memperhitungkan Zoro yang memegang pedang Oden dengan haki yang mengerikan. Intinya, ketika Zoro mulai serius, dia akan memburu naga dan nenek tua yang menyebalkan itu. Selama ini, kita tahu bahwa setelah time skip, Zoro sama sekali belum pernah bertarung habis-habisan melawan musuh-musuhnya. Ya, seperti dugaan kita semua, ini adalah panggung untuk Zoro. Mari kita nantikan chapter 1004 minggu depan.
Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang One Piece chapter 1004. Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung opini dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.